kalau Mas tetap ngotot untuk aku menggugurkan kandungan aku. Ingat baik-baik ya Mas ya. Dengar, aku nggak akan segan-segan nyamperin istri Mas. Dan aku bilang, anak yang ada di dalam kandungan aku tuh adalah anak kita berdua. Anak mama udah siap nih, gak ada yang ketinggalan kan buku pelajaran? Enggak kok, Ma. Kan Dante udah beresin buku Dante sebelum tidur malam. Iya, anak pinter. Udah! Jangan dibuka. Kenapa bang? Siapa tahu tamu penting. Udah, jangan dibuka. Ayo, sini. Ayo. Lama banget sih buka pintunya, Rudolf. Gimana ya? Ada orangnya? Kayaknya rumah ini kosong. Udah, kita kesana aja. Siapa tuh? Mereka itu siapa ya? Mau ngapain di depan rumah Anissa? Ada orang lihat-lihat kita nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, bapak-bapak siapa ya? Mau cari siapa? Saya kesini mau cari Rudolf. Kayaknya Rudolf sama keluarganya lagi nggak ada di rumah, itu lampu terasnya aja nyala. Sekarang gini aja, Bu. Tolong sampaikan ke Rudolf. Suruh dia bayar semua hutang-hutangnya. Tapi kalau sampai dia nggak bisa bayar hutangnya, keluarganya saya akan hancurin semuanya. Baik, saya permisi dulu ya, Pak. Kamu tuh ngapain sih ngintip-ngintip? Ntar lu ketahuan sama debt kolektornya gimana? Maaf bang, maafin Nisa. Aku cuma mau mastiin aja debt kolektornya nggak ngomong apa-apa ke Hana soal utang abang. Soalnya kalau Hana sampai tahu Nisa malu bang. Kenapa mesti malu sama si Hana? Emang kita utang sama keluarganya dia? Iya bang, maafin Nisa bang. Bang, kayaknya debt kolektornya udah pergi deh bang. Kalau gitu aku boleh anterin Dante sekolah ya? Kamu tuh denger nggak sih, pakai kuping nggak sih pas aku ngomong? Ntar kalau ketahuan sama mereka gimana? Aku aja nggak berani bawa mobilku pulang. Masa kamu mau keluar nganterin Dante sekolah? Ntar kalau ketahuan gimana? Kamu mau aku digebukin? Emang abang masih punya urusan apa sih bang sama mereka? Bukannya kemarin abang udah ngelunasin semua utang abang? Udah, aku bayar setengah kemarin. Setengah? Emang berapa banyak sih bang utang abang? Udahlah, kamu gak usah nanya. Pusing lu. Hari ini Dante nggak boleh sekolah ya, Ma? Iya sayang, kamu belajar di rumah dulu ya. Assalamualaikum Han. Waalaikumsalam. Nis, kamu lagi di mana? Kamu baik-baik aja kan? Iya, aku baik-baik aja kok. Aku lagi di Bandung. Aku lagi diajak liburan sama Bang Rudolf. Nis, kamu nggak bohong sama aku. Kalian nggak berusaha menghindar siapa-siapa kan? Maksud kamu apa sih, Han? Iya, tadi aku habis lewat depan rumah kamu, terus ada 2 orang yang kayak debt collector. Terus mereka bilang mereka ada urusan penting sama suami kamu. Aduh, Han. Aku tuh nggak tahu apa-apa, Han, soal itu. Aku sama Bang Rudolf nggak pernah kok punya utang sama siapa-siapa. Iya, tapi tadi mereka ngomongnya kayak begitu. Aduh, udah ya, Han. Aku mau mandiin Dante dulu. Aku mau diajak jalan-jalan nih. Udah ya, Assalamualaikum. Nis, sebentar. Nis. Kenapa sih langsung dimatiin begitu? Ya Allah, sebenarnya ada apa sama Anissa? Mas Bram, ya ampun Mas. Makasih banget ya Mas Bram. Aku tuh kangen banget sama kamu Mas Bram. Aku senang banget kamu datang kesini. Kamu baik-baik aja kan, Karin? Aku karena kecapean aja. Oh ya, aku punya kejutan buat kamu Mas Bram. Sebentar ya. Nih. Apa ini, Karin? Mas Bram gimana sih? Ini hasil USG aku, Mas. Janin yang ada di dalam kandungan aku ini, Mas. Anak kamu. Anak kita berdua. Maaf, Karin. Tapi kamu lebih baik kamu tidak melanjutkan kandungan kamu ini.
Maksud kamu apa Mas Bram? Kamu nyuruh aku untuk menggugurkan anak yang ada di dalam kandungan aku. Mas, sama aja kamu ngebunuh anak kita, Mas. Karin, kamu juga tahu kan, kalau kita itu nggak mungkin bersama. Keputusan aku sudah bulat. Aku tidak mau melanjutkan hubungan ini. Dan kamu harus gugurkan kandungan kamu itu. Mas, kamu tuh bener-bener gila ya, Mas ya? Sampai kapanpun aku nggak akan pernah menggugurkan anak yang ada di dalam kandungan aku ini, Mas. Dan aku juga tidak mau kehilangan keluarga aku, Karin. Karin, kamu juga punya masa depan yang cerah. Tapi ini bukti cinta kita, Mas. Aku nggak mau menggugurkannya, Mas. Kamu tuh gimana sih, Mas? Ayo dong berpikir jernih, Mas. Kita itu nggak pernah ada yang namanya cinta, Karin. Apa yang kita lewatin semua itu cuma gilaan sesaat. Jadi maksud kamu selama ini hubungan kita tuh cuma main-main aja di mata kamu, Mas? Mas, jawab dong, Mas. Kenapa kamu tega ngelakuin itu ke aku, Mas? Mas, jawab. Oh, aku tahu kenapa kamu bersifat seperti itu ke aku. Ini semua pasti gara-gara istri kamu, Mas Bram. Pasti kamu itu guna-guna kamu supaya kamu tetap milih istri kamu daripada aku, kan, Mas? Jangan pernah jelekin istri aku. Dia itu wanita yang baik. Aku sangat mencintai dia. Oke, kalau gitu, Mas. Kalau Mas tetap ngotot untuk aku menggugurkan kandungan aku, ingat baik-baik ya, Mas ya. Dengar, aku nggak akan segan-segan nyamperin istri Mas. Dan aku bilang, anak yang ada di dalam kandungan aku tuh adalah anak kita berdua. Kamu jangan gila, Karin. Kalau sampai kamu berani melakukan itu, aku akan... Akan apa? Aku akan bunuh kamu, Karin. Ingat itu. Mas Bram! Mas Bram! Mas Bram! Kamu tuh benar-benar jahat sama aku. Kamu tega sama aku, Mas Bram! Mas Bram! Halo? Ya, halo. Dengan Bu Sofi? Iya, ada apa? Bu Sofi bisa datang ke rumah sakit sekarang, Bu. Soalnya adik ibu ngamuk di ruangannya. Hah? Ngamuk? Kok bisa ngamuk? Tapi adik saya nggak apa-apa kan? Iya, ya udah saya kesana segera. Oke. Iya, kamu batalkan meeting saya hari ini ya. Saya mesti ke rumah sakit sekarang. Hey Sof, kok kemarin? Sofi kenapa jadi aneh gitu sih? Nah biasanya dia cuek sama aku. Karin, kamu nggak apa-apa sayang? Aku lagi pengen sendiri. Tolong jangan ganggu aku. Nggak boleh ngomong kayak gitu dong. Kan gimana pun kakak sayang sama kamu. Aku lagi nggak mau denger nasihat apapun dari kakak. Apalagi nuruti maunya kakak untuk gugurin kandungan aku. Aku nggak akan pernah lakukan itu, Kak. Tapi Karin... Udah, Kak. Sampai kapanpun aku akan tetap merawat dia. Sampai dia lahir, sampai dia besar, aku akan tetap jaga dia. Ran? Kok kamu bisa ada di sini? Iya, tadi aku sempet tanya sama sekretaris kamu. Kamu pergi kemana karena aku khawatir sama kamu. Pas dia bilang kamu lagi ada di rumah sakit karena Karin lagi dirawat, ya aku langsung datang ke sini. Oh, gitu. Emangnya Karin sakit apa? Dia kenapa sampai dirawat segala sih? Karin hamil. Astagfirullahaladzim. Iya, hubungan mereka udah terlalu jauh. Karin udah ceritakan sama kamu. Semua laki-laki yang selingkuh itu kurang ajar. Mereka cuma mau enaknya aja. Kamu kenapa? Enggak, aku enggak kenapa-napa, Sof. Kepikiran Bram. Hana, kalau menurut aku, kamu pikir ulang deh rumah tangga kamu. Karena laki-laki yang selingkuh itu udah jelas-jelas mereka itu brengsek. Dan mereka nggak akan pernah mau tanggung jawab. Dan aku yakin kok kamu paham. Apapun keputusan yang akan diambil sama Bram, pasti akan ada perempuan yang tersakiti hatinya.